Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Karyawanpreneurs. Hari ini di video kali ini gue mau cerita tentang POS ya, atau Point of Sale. Jadi software atau alat yang kita gunakan untuk mencatat transaksi dan sekaligus memonitor dengan live gitu ya. Jadi kita sebagai business owner kan kita harus tahu tuh, oh ini lagi ada penjualan sekarang, oh ini lagi ada pemasukan sekarang berapa gitu ya, penjualan berapa. Nah itu kalau sekarang banyak banget ya yang menawarkan software POS itu dengan harga yang cukup beragam, dari yang murah sampai yang mahal, terus dari yang alatnya ikut disediakan sampai kita nyediain tablet sendiri gitu, banyak lah. Cuman di awal-awal gue mulai bisnis F&B gue itu, jadi gue pakai yang gratisan. Ada yang gratisan, ada ternyata. Jadi waktu itu gue dapat satu software murni free gratis. Tapi memang kalau misalnya kita mau pakai feature yang lebih advance, itu kita harus bayar. Tapi menurut gue untuk bisnis yang dimulai ya di skala awal kayaknya nggak perlu juga sih. Karena feature-feature yang harus bayar itu pada saat itu memang feature-feature yang nggak gue butuhin juga gitu ya. Kayak misalnya ya, gue bisa stok opnam gitu ya. Habis itu bisa ya macam-macam lah yang berhubungan dengan inventory gitu. Nah itu gue nggak butuhin pada saat itu. Jadi yang gue butuhin memang kasir gue bisa melakukan transaksi dan bisa kecatat dengan otomatis, plus bisa kelihatan langsung berapa omset gue, profit gue, HPP gue, dan bisa langsung terupdate di HP gue. Nah softwarenya itu apa yang gue pakai dan mungkin gue akan rekomendasikan ya. Namanya Loyverse. Jadi tulisannya LOYVERSE. Nah, Loyverse itu waktu itu gue pakai di fase awal gue mulai bisnis, waktu gue buka outlet. Jadi outlet F&B di salah satu ruko itu gue pakai Loyverse, dan gue cukup puas ya dengan software ini. Jadi memang waktu itu gue kan sambil bekerja ya, jadi gue karyawan dan gue entrepreneur. Jadi gue bener-bener bisa memonitor secara live gitu, kapan ada penjualan, kapan ada orang datang, pembelian, omset gue berapa hari ini. Itu gue ngerasain serunya di situ. Jadi waktu gue di kantor, gue lagi agak senggang dikit, gue coba buka HP, lihat, oh lagi ada penjualan nih. Pas lagi buka lagi, oh ada lagi penjualan gitu. Di situ serunya sebenarnya. Dan di situ juga kita bisa menganalisa sebenarnya kapan penjualan itu paling banyak terjadi. Ya pastinya paling banyak ya jam-jam makan ya, jam makan siang, jam makan malam gitu. Dan di situ kita juga bisa lihat yang dipesan orang-orang tuh apa aja sih gitu. Kita bisa menganalisa juga produk-produk kita yang laku sebenarnya yang mana, yang gak laku yang mana gitu ya. Dan itu menjadikan kita belajar gitu. Oh ternyata produk ini bisa nih kita tutup aja nih gitu, karena nggak begitu menarik ternyata di customer. Oh produk yang ini ternyata banyak banget kejual nih, kayaknya harus kita boosting nih penjualannya pakai apa gitu. Nah untuk menu sendiri ini gue nanti punya cerita sendiri deh, punya video sendiri deh, pengalaman gue mengenai menu gitu ya. Ternyata kita cukup banyak lah pengalamannya tentang menu ini gitu, karena banyak menu salah, sedikit menu juga salah gitu ya. Jadi nanti gue akan cerita deh di video khusus lah untuk itu. Tapi balik lagi ke POS. Jadi setelah pakai POS Loyverse ini, gue pindah akhirnya ke salah satu POS berbayar, dengan alasan, kenapa alasannya waktu itu adalah Loyverse ini dia bukan buatan Indonesia ya. Maksudnya tidak disesuaikan dengan ekosistem penjualan di Indonesia. Sedangkan kita waktu itu sudah mulai merambah ke GoFood dan GrabFood, di mana harga GoFood, GrabFood dan harga outlet itu berbeda. Kenapa berbeda? Ya karena ya kan ada komisinya ya buat GoFood dan GrabFood, dan itu besar gitu komisinya. Jadi kita nggak bisa ngasih harga yang sama. Nanti gue cerita lagi lah khusus lah juga masalah GoFood, GrabFood ini. Cuman intinya kita nggak bisa ngasih harga yang sama, dan Loyverse tidak memfasilitasi itu. Nah makanya ketika kita udah mulai merambah, mulai expand bisnisnya ke online, khususnya Gojek sama Grab,
itu kita merasa harus punya POS baru yang memang bisa mengakomodir kebutuhan kita. Dan Loyverse menurut gue belum bisa pada saat itu ya, gue nggak tahu juga sih hari ini ya. Cuman waktu itu belum bisa. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk pindah ke yang berbayar karena masalah GoFood dan GrabFood, inti awalnya di situ. Cuman memang ternyata setelah digunakan yang berbayar ini memang lebih banyak sih fiturnya ya. Kayak kita mau ngasih diskon lah, kita mau apa, terus langsung tersambung sama Gojek sama Grab, macam-macam lah. Jadi banyak lah memang berbayar, tapi memang banyak juga gitu fitur yang kita dapat. Jadi menurut gua kalau lo fasenya masih di fase awal, mending lo pakai gratisan. Nanti ketika lo udah mulai dapat nih flow-nya, udah mulai dapat, udah mulai jalan bisnisnya, udah mulai kerasa perputaran uangnya, nah nanti baru tuh diperhitungkan lagi udah cukup belum nih untuk berlangganan POS yang berbayar gitu. Oke, sekian dari gua tentang POS. Thank you.